Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Balikpapan mengembangkan budidaya udang faname yang memiliki nilai ekonomis. Pembudidayaan ini melibatkan warga binaan masyarakat setempat sebagai bekal untuk mandiri setelah menyelesaikan masa hukumannya. Selama ini masih ada stigma di mana lapas dan rutan sebagai tempat yang menyeramkan karena dihuni para pelaku kejahatan yang tengah menjalani hukuman. Namun kesan ini tidak terjadi di lapas kelas 2A Balikpapan, di mana di tempat ini diberikan pengetahuan dan keterampilan yang nantinya bisa digunakan selesai masa hukuman. Salah satunya dengan mengembangkan budidaya udang faname yang memiliki nilai ekspor ekonomi tinggi dan tahan terhadap krisis dan pandemi seperti saat ini. Bahkan keuntungannya hingga 250%. Biaya operasionalnya untuk 1 kg budidaya udang faname hanya sekitar 40.000 dan rata-rata dijual sekitar 80.000 hingga 120.000. Untuk yang dibekukan 80.000 sampai 90.000, sedangkan yang masih hidup 120.000. Salah satu binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Balikpapan, Herman, berharap setelah bebas bisa menjadi nelayan budidaya udang faname. Selain itu, ia juga mendapatkan keterampilan untuk membudidayakan lobster, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan nila yang dikelola Lapas Balikpapan. Kasubsi Bina Ketua Lapas kelas 2A Balikpapan, Setio Jatiatmoko, mengatakan, selama ini budidaya udang faname dibantu 3 warga binaan, salah satunya sudah bebas, sehingga harapannya bisa memanfaatkan ilmu yang didapat. Namun hasil panen budidaya udang faname Lapas Balikpapan hanya dijual ke restoran terdekat, karena hasil panen hanya sekitar 100-200 kg. Dan budidayanya hanya 3 kolam bundar. Namun sayangnya tidak banyak yang tertarik membudidayakan udang faname di kota Balikpapan, karena informasinya hanya ada 2 yang mengembangkan, yakni Balai Pertanian dan Lapas Balikpapan. Padahal Balikpapan wilayah pesisir harusnya bisa dimanfaatkan. Terlibat ini dari bulan 10, setelah temanku pulang gantinya aku. Iya. Ini namanya udang Vietnamia ya Pak. Dan ini kita panen ini 105 hari. Ya, 105 hari. Setelah udang ada juga ikan bandeng, ada juga lobster. Ya, ada juga ikan lele, terus ada juga ikan nila yang saya urus. Saya rawat di sini. Kok Bapak bisa terpilih untuk bantu di sini, Pak? Karena kemarin waktu saya kan diberikan tukang, terus temanku bebas, mau ganti orang yang bisa mengurus di sini karena aku juga sering kesini, sering perhatikan, akhirnya saya ditetapkan sini jaga di udang. Sudah mulai bisa Pak paham? Ya sudah, alhamdulillah sudah bisa paham. Masalah kadar airnya kita akan kasih 15% dari yang 35 kita ngambil air laut, terus kita campur air tawar sama air asin Pak. Gitu. Bapak merasakan manfaat ya Pak dari sisi ilmu sama? Iya, merasa manfaat sekali mendapatkan ilmu di sini. Aku siapa tahu kalau aku pulang bebas bisa berkembang di luar untuk usaha sendiri. Gitu. Ada cita-cita itu Pak ya? Iya, ada cita-cita karena sudah berpengalaman di sini, jangan disia-siakan kalau sudah sampai di luar Pak itu. Panen dari budidaya yang saat ini kami lakukan panen akan kami jual ke restoran-restoran terdekat yang lokal karena jumlahnya tidak sampai tonase ya, hanya mungkin nanti hasilnya 100-200 kilo seperti itu. Dari 3 kolam ini? Dari 3 kolam. Karena pemesannya sudah ada. Jadi kami akan jual hidup juga. Harganya? Harganya untuk hidup kami hargain di 100, tergantung size ya, jadi sekitar 100 sampai 120 ribu. Untuk yang fresh, yang segar itu kurang lebih di sekitar 80 sampai 90 ribu. Itu yang 80-90 apa tuh? Itu yang fresh, segar, artinya mati. Oh. Nah, ini yang hidup, kalau yang hidup 100 sampai 120 ribu. Oh. Ini kalau di ini sebenarnya udang ekspor ini? Ya, udang faname ini ekspor. Makanya inilah kenapa kok budidaya udang faname para pelakunya tidak terdampak ekonomi saat pandemi karena memang pasarannya ekspor. Jadi terus saja terus. Nah, inilah yang menjadi alasan dasar juga kenapa Lapas Balikpapan mau belajar, mau mencoba budidaya udang faname karena selama 2 tahun pandemi pembudidaya faname alhamdulillah berjalan lancar, tidak mengalami kesulitan ekonomi. Dari Balikpapan, Hilman, CNBTV melaporkan.